Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalan ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Rabb yang maha sempurna. Segala kekurangan, kesulitan yang kita alami semata-mata adalah karena kemaksiatan dan dosa kita kepada Allah. Semua kesempurnaan, kebaikan, kenikmatan semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita dalam keadaan apapun untuk selalu bersyukur pada Allah, karena Allah tidak pernah berbuat zalim, Allah tidak pernah berbuat salah. Apapun yang Allah lakukan tidak lepas dari rahmat, hikmah, dan keadilan. Keadilan dimaksud kalau kita mengalami kesulitan, ya karena dosa kita. Itu makna keadilan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman seperti ini, di mana keburukan kian merajalela, kejelekan semakin mendominasi, untuk menjadi orang baik butuh kesungguhan niat dan perjuangan, terutama orang yang betul-betul baik, tulus dari hatinya. Karena ada juga ketika banyak orang yang tidak baik, tapi ketika baik malah kebaikannya penuh dengan kepura-puraan. Kenapa banyak orang yang pura-pura baik? Karena adanya kepentingan dan maksud yang disebut dengan gimmick. Jadi pura-pura baik, atau disebut dengan kemunafikan. Lisannya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, tetapi tidak dari akar, yaitu hati dan iman. Jadi kebaikannya tidak dilandasi oleh iman. Kebaikan, para jamaah sekalian, apabila tidak dilandasi oleh iman dan niat yang tulus, dia tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah istiqomah. Istiqomah itu adalah kebaikan yang hadir dilandasi oleh hati dan niat yang tulus. Makanya kalau kita ingin tetap istiqomah dengan kebaikan kita, jangan melakukan kebaikan apapun kecuali karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena amal yang didasari oleh niat yang kuat, niat yang tulus karena Allah Jalla wa'ala, itu seperti pohon yang besar dan tinggi. Dia diterpa oleh angin yang kencang. Kalau akarnya kuat, dia tidak akan pernah roboh. Demikian pula amal kebaikan. Kita kan diminta oleh Allah Jalla wa'ala untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menjadi orang baik, baik dalam keadaan suka maupun duka.
baik dalam keadaan hati tenang maupun dalam keadaan hati mengalami tekanan batin yang luar biasa, tetap harus berbuat baik. Tidak ada alasan orang dengan keadaan tertentu untuk berhenti berbuat baik, sehingga muncul tuh prinsip-prinsip yang tidak ada asal usulnya, tidak ada dasar dalilnya, yaitu apa? Boleh sombong sama orang yang sombong, katanya. Itu dari mana asal usulnya itu? Apa dasar dalilnya? Kenapa itu muncul? Karena kebaikannya tidak didasari oleh hati. Dia ingin berbuat baik hanya pada keadaan tertentu. Para jamaah sekalian, sesuatu yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan cintai itu yang istiqomah. Walaupun sedikit, tapi continue dan istiqomah, itu yang Allah Jalla wa'ala cintai. Sehingga Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai, amal kebaikan yang Allah cintai adalah yang continue, yang bersifat continue, terus menerus, istiqomah, walaupun sedikit atau walaupun hanya kecil saja, tapi continue. Jadi kebaikan juga begitu. Gak apa-apa kita mulai dari yang kecil, gak apa-apa kita mulai kebaikan sedikit demi sedikit, tetapi continue. Bagaimana kita bisa continue dengan kebaikan? Yaitu ketika kebaikan yang kita kerjakan berangkat dari hati. Asli, itu kebaikan asli dari dalam hati, bukan dibuat-buat. Orang munafik selalu berbuat baik ya dengan kebaikan yang dibuat-buat, dengan kebaikan yang syarat dengan kepura-puraan. Makanya kata Nabi alaihissalam, ciri orang munafik itu 3. Ayatul munafik tsalath. Ciri-ciri ya, ciri khas orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzib, kalau dia bicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji selalu mengingkari, tidak tepat janji. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah selalu khianat. Dan kebaikannya penuh dengan kepura-puraan. Misalnya dia sholat supaya dianggap baik, tapi sholatnya ogah-ogahan. Kata Allah Jalla wa'ala, innal munafiqin yukhadi'un Allah. Mereka ini pengen jadi orang yang pura-pura baik, maksudnya ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi mereka salah, mereka kecele, kata Allah. Justru Allah yang akan menipu mereka. Bagaimana mereka pura-pura baik? Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka sholat, sholatnya tidak dengan hati. Jadi sholat aja supaya orang lihat bahwa dia sholat. Ya, sholatnya tidak dengan hati, sehingga sholatnya dengan ya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, sholatnya dengan penuh rasa malas. Yura'unan nas, lihat, mereka sholat tidak dengan hati. Di mana sholat mereka hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sholat, bukan karena Allah. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini ciri khas orang munafik, para jamaah. Bahwa mereka kalau berbuat baik tidak berangkat dari hati. Belajar supaya kita tidak menjadi orang munafik atau tidak memiliki sifat munafik. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dari hati. Kerjakan dari hati karena Allah Jalla wa'ala. Ditambah ikhlas itu, menurut kita sepele, tapi menurut Allah itu besar. Karena yang paling berharga di sisi Allah Jalla wa'ala dari manusia adalah ikhlasnya. Ikhlas. Mengapa Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul Allah angkat derajatnya, Allah muliakan mereka setinggi-tingginya karena keikhlasan mereka. Orang itu semakin ikhlas,
semakin dekat dari Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bisa mendekatkan diri kita dengan harta. Makanya kata Allah Jalla wa'ala, walaupun kamu kurban 1000 ekor, kalau tidak dengan hati, aku nggak terima. Nggak ada harganya 1000 ekor kambing untuk kurban kalau kamu lakukan itu bukan karena aku, kata Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Percuma kalian kurban 1000 ekor sapi misalnya, karena percuma, banyak darah yang terkucur, banyak darah yang tertumpah pada saat disembelih, ribuan ekor. Itu tidak membuat kalian dekat dengan aku, kata Allah. Wala luhumuha, walaupun dagingnya itu sampai tontonan dari hasil kurban, dari uang pribadi kita, tapi kalau semua itu dilakukan bukan karena Allah, tidak akan pernah kalian dekat denganku. Walakin yanahlu taqwa minkum. Yang membuat kalian dekat dengan aku, yaitu ketika kamu berbuat baik, berangkat dari hati, berdasarkan ikhlas karena Allahu Rabbul Alamin. Selain itu para jamaah, salah satu kedahsyatan ikhlas, ikhlas itu selain memberi kekuatan, memotivasi kita kepada kebaikan berikutnya, juga dalam waktu yang sama menghindarkan kita dari kejelekan yang ada di hadapan kita yang akan menghalangi kita dari kebaikan. Itu manfaat ikhlas. Yang pertama, kita sekarang berbuat baik dengan ikhlas. Kebaikan yang kita kerjakan karena Allah akan memotivasi kita kepada kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya yang kita kerjakan karena Allah, dia akan memotivasi kita, mendorong kita kepada kebaikan berikutnya. Begitu terus, tidak pernah berhenti. Itu hebatnya ikhlas. Dalam waktu yang sama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala melindungi kita dari keburukan yang akan merusak, mengurangi kesempurnaan kebaikan kita. Karena di sana banyak sekali penghalang-penghalang, godaan-godaan yang membuat kita bisa tidak maksimal mengerjakan kebaikan, atau bahkan urung mengerjakan kebaikan. Nah, yang menghalangi kita untuk urung mengerjakan kebaikan ditepis oleh ikhlas. Ditepis oleh ikhlas. Makanya para jamaah sekalian, contoh misalnya, apa yang membuat kita semakin takut kepada Allah? Ikhlas. Yang membuat kita terjaga dari segala keburukan itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang membuat orang perilakunya tidak baik? Karena tidak takut Allah. Apa yang membuat manusia banyak melakukan penyimpangan? Karena tidak takut Allah Jalla wa'ala. Kalau hatinya terbuka dan takut Allah, dia berhenti. Dia berhenti dari segala penyimpangan. Karena kunci yang akan menjaga kita dari segala penyimpangan itu adalah takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tanpa takut, seorang tidak akan pernah berhenti untuk melakukan keburukan, untuk melakukan penyimpangan. Nah, kapan orang takut? Ketika ada di bawahnya, ada di dasarnya ikhlas. Allah katakan, bagaimana Allah tumbuhkan rasa takut pada Nabi Yusuf, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia urung atau membatalkan keinginannya untuk berzina. Allah katakan, kadzalika nisra'anhu su'al fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Dia tidak melakukan perbuatan haram yang sudah di depan mata dan situasi kondisinya sangat mendukung. Situasi dan kondisinya sangat mendukung. Tidak ada mudarat yang ditimbulkan kalau dia berbuat zina. Sangat aman kalau dia berbuat zina. Tidak ada dampaknya, dampak hukumnya tidak ada.
Dampak sosial juga tidak ada, aman. Jadi intinya tidak ada yang tahu kalau dia telah berbuat zina. Tapi apa yang membuat dia sampai tidak berbuat zina? Kata Allah, karena dia hambaku yang ikhlas. Jadi para jamaah sekalian, penting sekali kalau kita berbuat baik itu dari hati. Apapun, kerjakan semua amal kebaikan, dimulai dari kecil, kemudian sedang, kemudian besar, bertahap, berproses. Semuanya dari hati, yaitu karena Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Masalahnya para jemaah, di sisi lain, ketika orang itu ingin jadi baik dengan selalu berbuat baik dari hati, fenomena lain, sisi lainnya adalah, ingat, kita ini, tadi saya sudah kasih muqaddimah di awal, kejelekan, keburukan merajalela, mendominasi. Lebih banyak orang tidak baik, lebih banyak orang jelek, akhlaknya, perilakunya, hatinya, daripada orang baik. Sekali ada yang baik, tetapi baiknya karena ada maksud tertentu, karena ada kepentingan. Sekarang ketika ada orang baik, misalnya kita ingin belajar jadi orang baik, kebaikan kita berangkat dari hati, tapi ada realita yang sangat menyedihkan bagi kita, yaitu apa? Lingkungan yang membuat kita susah untuk teguh dengan kebaikan. Karena faktor lingkungan di akhir zaman ini, lingkungan tidak mendukung kita untuk istiqamah atau kurang mendukung. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qat'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya." Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihissalam, ya, terus jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Teruslah beramal. Tapi beramal karena Allah. Kalau amal kita bukan karena Allah, tidak dari hati, hati-hati. Amal kita, kebaikan kita gampang digoyang. Karena perubahan di akhir zaman itu sangat cepat. Perubahan amal kita, kebaikan kita kepada keburukan itu sangat cepat. Sangat cepat sekali. Hitungannya bukan bulan, apalagi tahun, bukan minggu, bahkan bisa hari hitungannya. Seperti, ya, kaqat'il lailil mudlim. Seperti ketika sudah tiba waktu malam, maghrib tiba-tiba sudah sempurna gelapnya. Cepat sekali. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil. Seperti malam, gelap, gulita. Karena begitu cepatnya perubahan. Perubahan semakin bergulir dan berjalannya waktu, semakin cepat perubahan. Mending kalau perubahan ke arah positif, perubahannya ke arah negatif. Dari aspek iman dan amal. Sampai begitu cepatnya perubahan, para jamaah sekalian, sehingga ada seorang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Sorenya tidak lagi memeluk agama Islam, dia kafir. Padahal tadi pagi dia masih sholat, tapi sorenya dia sudah pergi ke gereja. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada yang sorenya masih sholat berjamaah, masih ikut ngaji, tapi paginya dia sudah murtad. Perubahan cepat sekali. Nah, perubahan ini yang harus kita waspadai. Perubahan ini
yang harus kita antisipasi. Ya, bisa jadi naudzubillah itu akan menimpa kita. Makanya badiru bil amal, segera beramal. Maksudnya cepatlah beramal dengan amal yang bermutu, amal yang berkualitas walaupun sedikit, yaitu amal yang berangkat dari hati. Jadi kita tidak diawang-awang. Kalau sudah terbang, nggak dijejak, nggak berpijak kaki kita, kita bisa terombang-ambing oleh angin fitnah. Hati-hati para jemaah sekalian. Hal-hal seperti itu kita tidak heran lagi. Sangat tidak heran perubahan yang lebih cepat sekali. Banyak faktor pendamping hidup. Ya, belum lama anaknya ngaji di TPA, sorenya dia sudah ikut suami, anaknya harus ikut ke gereja. Hari ini dia umroh, besok dia menyatakan saya lihat Yesus di atas Ka'bah. Bisa. Banyak sekali para jemaah sekalian perubahan-perubahan itu. Perubahan. Kalau ingat, syaitan tidak pernah tidur. Membiarkan kita tetap baik. Jadi menjadi orang yang berhati baik itu tidak mudah. Kemudian para jemaah, kalau begitu, kalau seperti itu realitanya, bahwa perubahan manusia ke arah negatif itu sangat kuat pengaruhnya, mempengaruhi istiqomah kita, maka kita pastikan kita harus teguh dengan amal kita di atas iman dan ikhlas. Di sana terlihat sekali pentingnya ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala pada setiap amal. Hal lain yang tidak kalah penting, apakah kita kalau sudah ngaji begini, kalau kita sudah sholat, sudah berhijab, sudah bersedekah, sudah puasa, apakah itu menjamin kita tetap baik? Para jemaah sekalian, kalau ada pernyataan, misalnya contoh, ada seorang curhat ke saya, Ustaz, gimana caranya adik saya murtad? Padahal dulu adik saya itu waktu SD, waktu SMP, bahkan SMA masih berhijab dan rajin tahajud. Tetapi sekarang setelah menikah dia murtad. Di mana tahajudnya itu? Cobalah buka mata kita, kanan kiri kita. Bayangkan adik saya ini cantik Ustadz, padahal dia rajin tahajud, tahajudnya rajin. Jangan-jangan itu menimpa kita para jemaah. Karena dunia, karena banyak faktor. Kita bisa berubah karena hati kita selalu berubah-ubah. Nah, jadi jangan heran. Dia dulu sholat, dia dulu berhijab, dia dulu begini. Kita bilang, mari kita urai. Sholat, puasa, tahajud, dzikir, baca Quran tidak menjamin orang tetap Islam. Ingat itu. Bisa, kalau misalnya ada di antara kita ketemu laki-laki yang tampan, kaya, baik, apa nggak luluh itu? Tapi dia non-muslim, kalah. Cintamu membuatmu buta dan tuli. Ngeri para jamaah sekalian. Bagaimana caranya sholat kita bisa menjaga kita dari godaan-godaan? Hati ini tetap baik, tetap bertahan dengan kebaikan. Pastikan para jamaah, kalau kita sekarang sholat tapi tidak berubah sampai mati kita sholat, dan bahkan dengan amal-amalan yang disyariatkan dalam Islam tetap membuat kita Islam sampai mati, kata ulama, pastikan sholat kita khusyuk, pastikan baca Quran kita khusyuk. Kalau ada kemarin yang katanya dulu dia waktu masih SD, SMP, SMA rajin puasa, berhijab, sholat,
dia sholatnya, dia baca Qur'annya tidak dengan hati. Kalau dia menikmati sholatnya, ladzah, hasalah, husulul ladzah, ada kenikmatan, dia tidak akan pernah meninggalkan Islam. Makanya pastikan para jamaah sekalian, semua amal yang kita kerjakan betul-betul kita rasakan dengan penuh kenikmatan. Semuanya kita kerjakan dengan hati yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fi, wajada bihinna halawatal iman, wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kata Nabi alaihissalam, ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada diri seorang, dia tidak akan pernah meninggalkan Islam. Dia tidak akan pernah meninggalkan Islam. Bahkan Islam baginya adalah kenikmatan. Selama dia muslim, di dalam hatinya kenikmatan, ketentraman. Bagaimana caranya dia merasakan kenikmatan itu? Para jamaah sekalian, Islam itu tauhid. Tauhid punya hak namanya. Salat itu hak tauhid. Bukti dia bertauhid salat. Zakat hak tauhid. Puasa Ramadan hak tauhid. Haji hak tauhid. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, buktinya sholat, zakat, puasa, haji. Dan 4 inilah bukti terbesar tauhid berupa amal. Oleh karenanya ketika kita tetap menunaikan hak tauhid, supaya kita tetap bertahan dengan Islam kita, dengan hati kita dan amal kita yang sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka selama kita muslim, yang harus kita perhatikan dan perbaiki sebelum yang lain hati. Jangan sibuk dengan penampilan. Sibukkan diri kita untuk selalu memperhatikan dan menata hati, terutama kaum wanita. Terutama kaum wanita. Para jamaah, kita ngaji untuk memperbaiki amal. Pertama yang kita perbaiki amal kita kepada Allah Jalla wa'ala, tauhid, ikhlas. Takut kepada Allah, itu dulu. Hablum minallah Jalla wa'ala. Jadi kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan rasa takut. Jadi kalau ngaji kita tidak membuat kita takut pada Allah, berarti ada yang salah pada yang ngaji kita. Ada yang keliru pada proses penuntut ilmu kita. Karena ilmu agama yang kita pelajari harus berimbas kepada semakin eratnya, semakin hangatnya hubungan kita Allah. Dengan apa? Dengan membuat kita semakin takut kepada Allah dan semakin ikhlas. Jaga itu. Kalau ada perubahan pada hati kita, di mana kita semakin takut Allah, semakin ikhlas dalam beramal, berarti ada perubahan yang signifikan. Dari ilmu kita berarti memberi manfaat. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas. Hablum minan nas, manusia yang harus kita jaga haknya. Kalau dia wanita, suami. Mau tahu keberkahan ilmu seorang, terutama wanita, lihat bagaimana perubahan perilakunya terhadap suami. Hak suami jauh lebih besar daripada hak orang tua. Sampai Nabi alaihissalam bersabda, "Lau amartu imra'atan, lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li 'azami haqqiha 'alaiha." Kalau saya boleh perintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya.
Karena hak suami sangat besar atas istrinya. Dia praktekkan ilmu agamanya kepada suami. Bolehkah seorang wanita yang sudah aktif ngaji, dia ngaji, tapi masih tidak memuliakan suami, tidak menomorsatukan suami? Dia bilang, dia pergi tanpa izin. Kata suami, kemana kamu? Saya udah janjian sama temen. Kenapa kamu nggak tunggu? Saya belum berangkat. Ya gimana, saya udah janji sama temen? Ngajinya tidak berkah. Banyak kaum wanita lebih mengutamakan teman daripada suami. Para jamaah sekalian, Allah tidak tanya kalau kita tidak dekat dengan teman. Tapi Allah Jalla wa'ala akan tanya wanita yang tidak berhasil memuliakan suami, yang tidak berhasil menjadikan suami sebagai satu-satunya jalan terkait dengan hablum minnas yang mengantarnya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita orang baik karena perintah Allah, karena dasarnya cinta kepada Allah. Kenapa istri wajib memuliakan suami? Karena Allah mencintai hal itu. Karena manusia yang sangat Allah muliakan adalah suami. Setelah suami, orang tua. Jadi kita dalam berbuat baik, dalam melakukan kebaikan, maka pertimbangan kita adalah cinta kita kepada Allah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan suami, berat memuliakan suami. Makanya jangan pernah memuliakan suami karena melihat kekurangannya, kelebihannya. Kalau punya suami banyak kekurangannya, apakah bisa seorang istri memuliakan suami? Apakah bisa seorang istri menghormati suami? Berat. Tapi kenapa seorang istri harus mampu memuliakan suami, berlemah lembut sama suami, memuliakan betul suami? Karena dasarnya adalah ini adalah hal yang Allah perintahkan. Ini adalah hal yang Allah cintai. Jadi muliakan suami untuk meraih ridha Allah, bukan meraih ridha suami. Jadi di situ ada kekuatan. Ya. Kemudian jadi kita dalam berbuat baik dasarnya cinta. Itu yang membuat hati terbaik. Siapa yang berbuat baik bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena Allah mencintai perbuatan itu, maka gampang, rentan untuk mengalami perubahan. Berbuat baiklah karena cinta Allah. Karena Allah memerintahkan itu, gitu maknanya. Karena saya cinta Allah, kalau cinta pasti nurut. Cinta itu membuat kita lemah, membuat kita mampu, ya, lemah untuk tidak bisa membantah maksudnya. Susah membantah. Kalau sudah dipenuhi dengan kekuatan cinta, itu bantahnya berat. Coba aja pengantin baru, berani nggak bantah suami? Nggak berani, nggak berani dia. Malam-malam misalnya ya, suami minta, malam-malam ini baru nikah, bisa nggak ambil air? Padahal jam 2, ya Allah. Ngantuk sekali, minta air minum, bisa nggak? Padahal bisa ambil sendiri. Iya mas. Tapi setelah sudah mau berkurang rasa cinta, disuruh ambil sendiri sih, emang nggak bisa. Kekuatan cinta akan membuat seorang tidak mampu membantah, cenderung untuk patuh dan taat. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'atahu. Jika cintamu itu kuat, pasti kamu akan selalu patuh dan taat kepada orang yang kamu cintai. Itu kepada manusia. Jadi kita ini kalau ingin selalu terus berbuat baik, baik yang bisa menghargai kebaikan kita atau tidak menghargai, yang tidak tahu diri, tetap berbuat baik. Makanya berbuat baiklah karena kekuatan cinta kepada Allah, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat baik karena kita melihat
apa yang kita lakukan adalah hal yang Allah cintai. Jadi kita tidak melihat makhluk. Yang kita lihat, yang kita perhatikan bukan orang yang mendapatkan kebaikan kita, tapi saya melakukan ini karena amal ini adalah amal yang Allah cintai. Maka kita tidak akan pernah berhenti menjadi orang baik. Ya, ingat, berbuat baik dasarnya cinta kepada Allah agar meraih ridha Allah. Siapa yang menjadi objek kebaikan kita, kita tidak lihat itu. Berbuat baik karena kita melihat bahwa kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah cintai. Dan juga tidak melihat objek kebaikan kita siapa. Siapa kita nggak lihat. Apakah di orang tua kita, suami, istri, anak, orang lain, kita nggak lihat itu. Itu yang pertama. Kemudian apa? Kata Nabi alaihissalam, pastikan kebaikanmu itu tetap istiqamah, tidak berubah, tetap jadi baik. Yaitu apa? Wa yuhibbal mar'a wa man ahabba 'abdan la yuhibbu lillah. Jadi kalau kita cinta, karena cinta itu akan membuat kita akan lebih maksimal berbuat baik. Makanya kita sama keluarga harus lebih maksimal dalam memberikan kebaikan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling kita sayangi. Logikanya begini, sayang itu akan melahirkan kebaikan. Boleh tidak? Apakah logis? Kita lebih sayang, lebih banyak kebaikan kita berikan kepada anak tetangga, anak kita nggak pernah diperhatikan. Nggak mungkin. Nah, namanya sayang, namanya cinta itu akan mendorong kita untuk lebih banyak berbuat baik kepada yang kita itu sudah logis itu. Itu sudah logis. Makanya para jemaah sekalian, semua kebaikan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kalau kita punya keluarga, maka mereka yang lebih berhak untuk menikmati kebaikan kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Kaidah itu Rasulullah SAW letakkan di mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Kalian terbaik bagi keluarga kalian, aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Aku ada yang terbaik. Makanya dikritik kalau ada orang, apakah itu laki atau perempuan, suami atau istri, sama teman, sama tetangga, senyum. Apa kabar? Sehat. Ketika ngelihat suaminya langsung tekuk mukanya. Demikian pula laki-laki. Sama temennya tuh sering bercanda, tapi sama istri gak pernah bercanda, serius terus. Ini tidak benar. Sayang itu akan mendorong seseorang memberikan kebaikan lebih maksimal kepada orang yang dia sayang. Tidak bisa kebaikan dipisahkan dari rasa kasih sayang, nggak bisa. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ketika kita ingin selalu berbuat baik, melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, nah ini pentingnya. Supaya kita tidak berhenti berbuat baik. Tidak berhenti berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada keluarga. Nabi mengajarkan kita, sayangilah mereka bukan karena mereka keluarga, bukan karena mereka kerabat. Sayangilah mereka bukan karena mereka punya jasa dan kebaikan. Sayangilah mereka karena perintah Allah. Ini kekuatan yang harus ada pada diri kita. Menyayangi siapapun yang kita sayangi, dari keluarga inti, keluarga besar, atau orang yang sudah kita anggap keluarga, sayangilah mereka karena perintah Allah. Karena di antara mereka ada yang tidak tahu diri, ada yang tidak tahu balas budi. Kalau kita motivasi menyayangi mereka bukan karena perintah Allah, kita akan berhenti berbuat baik ketika kita salah memberikan kebaikan menurut asumsi kita. Oh, mereka tidak tahu diri. Berhenti di kita dari situ.
Berhenti untuk berbuat baik. Berhenti. Karena manusiawi. Ketika kita mendapati orang yang selama ini kita banyak bantu, ternyata tidak tahu balas budi, berat kita untuk terus berbuat baik. Kecuali yang memang ikhlas karena Allah. Makanya para jemaah sekalian, jangan pernah kita berbuat baik kepada orang yang kita sayangi karena alasan-alasan yang akan menghentikan kita dari kebaikan ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang menyakitkan, ketika ada sebab yang membuat hati pedih. Ingat, kita manusia, bisa sakit hati. Kita manusia bisa sangat kecewa. Tapi kecewa itu tidak akan pernah mendalam. Kecewa yang ada kalau kita selalu berbuat baik, ya, karena perintah Allah. Menyayangi orang-orang yang kita sayangi karena perintah Allah. Maka kecewanya itu hanya sepintas. Sesaat saja, hanya melintas kemudian pergi. Ini penting para jamaah. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada marah yang berlarut-larut. Sehingga kita tetap berbuat baik. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Agar kita tetap menjadi orang baik, agar kita tetap menjadi orang yang berhati baik, yaitu apa? Kita harus benci semua kejelekan, keburukan, seperti benci terhadap neraka. Benci untuk dilempar ke dalam neraka. Kebenciannya itu sangat besar. Kata Nabi alaihissalam, wa ayyaqra ayyuda fil kufur ba'da id anqadahu Allah kama yakrah ayyulqa fin nar. Jadi kalau ingin tetap berbuat baik, kita harus benci kejelekan. Orang berbuat jelek kepada kita, nggak apa-apa, yang penting jangan saya nggak suka. Terus terang ya, maaf misalnya. Ada orang sombong sama kita, ya Allah, apa sih manfaatnya sombong? Terus kita bilang, saya bisa sombong, tapi saya nggak suka sombong. Selesai, nggak sombong kita. Harus benci semua sifat buruk, semua hal-hal yang jelek harus kita benci. Kalau nggak benci, kita akan membalas. Sementara kita punya kemampuan untuk membalas. Ini penting. 3 hal. Kita dalam berbuat baik, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan adalah yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menjalin hubungan dengan manusia yang kita sayangi, yang kita cintai, maka cintailah bukan karena mereka adalah orang-orang dekat kita, mereka adalah keluarga kita, buah hati kita, bukan orang tua kita, bukan. Cintai mereka, sayangi mereka, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menyayangi mereka. Kenapa kita sayang anak yatim? Karena perintah Allah. Kenapa kita harus sayang sama para du'afa? Perintah Allah. Sekarang mana yang lebih dahulukan? Keluarga yang susah atau orang lain yang susah? Gini contoh. Kita punya keluarga susah tapi masih bisa makan. Cuma tadi untuk lebih dia harus hutang. Di depan kita ada orang lain tapi jauh lebih sulit, jauh lebih sengsara. Sampai anaknya 5 harus berbagi satu piring nasi kecil, lauknya hanya garam, mereka hanya bisa makan itu. Kita punya keluarga, dia bisa makan, ya cukup, tapi untuk jajan nggak ada. Tapi ini 5
atau 7 orang, anak 5, hanya bisa makan sepiring bareng-bareng dengan garam. Yang dahulu kita utamakan yang mana? Yang mana yang kita dahulukan? Berarti jamaah tidak ngerti. Berbuat baiklah karena di sana ada hal yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita mendahulukan siapa? Keluarga. Walaupun di depan kita orang lain yang sengsara, tapi masih bisa makan, masih bisa bertahan hidup walaupun sangat kurang. Tapi di hadapan kita, di sisi kanan kita ada keluarga. Dia miskin, tapi masih bisa makan, masih 5 piring. Lauknya ya asal cuma dengan tempe misalnya. Mungkin lauknya hanya dengan telur, itu pun seminggu bisa sekali. Tapi tidak ada lebih. Anaknya selalu sekolah jalan kaki, nggak pernah kasih jajan. Nggak ada duit. Makan masih bisa. Kalau kita punya uang, kita dahulukan mana? Kalau pakai perasaan, ya Allah kasihan. Tapi karena kita berbuat baik, lihatnya Allah itu memerintahkan kita mendahulukan keluarga. Maka kita bantu mereka karena perintah Allah. Kalau itu dijaga oleh kita perhatikan, kita jaga, insya Allah Allah akan jaga kebaikan kita. Seringkali kita tidak memahami itu. Berbuat baik asal berbuat baik, tapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang Allah tetapkan. Baik, kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah kita sampai kepada kenikmatan, nah tadi kenikmatan itu apa? Dalam berbuat baik selalu karena Allah, karena cinta Allah, karena Allah yang mencintai amal itu. Kemudian kita harus benci kejelekan. Tahap berikutnya adalah ya, kita harus jaga hati dari penyakit syahwat dan syubhat. Karena hati kita akan berubah menjadi tidak baik karena 2 faktor ini, faktor syahwat dan syubhat. Syahwat itu yang merusak semangat beramal. Faktor syahwat adalah yang merusak semangat beramal soleh. Berbuat baik itu syahwat namanya. Sementara syubhat yang merusak gambaran tentang pentingnya berbuat baik. Jadi amal terkait merusak semangat, syubhat atau syubhat yang merusak pola pikir, persepsi, ya, yang merusak persepsi. Itu namanya syubhat. Tapi para jamaah sekalian, yang paling banyak merusak kebaikan, merubah orang menjadi lebih jelek, menjadi buruk, menjadi jahat, syahwat. Pasti karena faktor wanita, pasti karena jabatan, pasti karena pangkat, kejahatan terutama politik, itu karena syahwat. Sehingga politik tidak ada teman, yang ada kejahatan dan kepentingan. Kenapa? Syahwat. Di perusahaan begitu, persaingan dagang juga begitu, saling menjatuhkan syahwat. Gak mungkin orang saling menjatuhkan kecuali karena ingin mendapatkan duit. Nah ini penting para jamaah. Jadi yang membuat orang itu jahat, yang membuat orang tidak lagi menjadi baik, faktor syahwat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita untuk menjaga betul hati. Dari mana pertama? Dari terkesan dengan dunia, terkagum-kagum, ya. Jadi perasaan, sikap kagum terhadap dunia itu tolong dijaga. Dari sikap kagum, mengagumi
membanggakan dunia. Karena syahwat itu awalnya kagum. Kalau sudah kagum, nanti menjadi obsesi. Kalau sudah obsesi, menjadi ambisi. Kalau sudah ambisi, lalu tidak didukung oleh kekuatan iman, dia akan berubah. Makanya Nabi alaihissalam, bagaimana Allah menjaga hati beliau tetap baik? Allah Jalla wa'ala melarang beliau kagum terhadap dunia. Mengagumi dengan pengaguman yang luar biasa, biasa saja ya. Kalaupun kagum, langsung berzikir kepada Allah subhanallah. Mengagumi kecantikan, mengagumi ketampanan, mengagumi kekayaan dirinya, mengagumi omset usahanya. Hati-hati para jemaah. Karena syahwat itu yang merusak orang, merubah orang menjadi liar, menjadi jahat, tidak tiba-tiba langsung merubah. Ada tahapannya. Tahapan pertama yang kita jaga agar kita tidak berubah jahat, menjadi orang yang jahat, orang yang buruk, sehingga kita sampai mati tetap baik. Apa yang kita lakukan? Jangan terlalu kagum atau terlalu silau dengan kemegahan dunia. Misalnya kita lihat gedung pencakar langit, kita lewat Sudirman, kita misalnya daerah-daerah yang Masya Allah, Subhanallah. Setiap kagum ucapkan Subhanallah, kembalikan ke Allah Jalla wa'ala. Kita lihat pemandangan yang indah, pegunungan, Allahu Akbar, Subhanallah. Jangan ada ambisi dunia di sana. Ya, kalahkan dengan dzikir. Kalahkan dengan dzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Misalnya, kita lihat gunung. Ya Allah, enak kali kalau saya punya villa di sana gitu ya. Kalau ada duit saya bangun villa di sana, bersama keluarga setiap pekan saya ke sana atau pada saat libur. Ya Allah, kemudian ada suara gemericik air. Kalahkan itu dengan subhanallah. Kalau memang Allah berikan rezeki, kalau tidak enggak apa-apa. Jangan terlalu berambisi. Ya ikhwatal iman, tidak mungkin orang tiba-tiba jatuh cinta kepada dunia, nggak mungkin. Dari mata turun ke hati. Silau. Ada nggak orang buta jatuh cinta kepada dunia? Dari mata turun ke hati. Makanya Allah mengatakan, wala tamuddanna ainaik ya Muhammad, kamu jangan silau sama dunia. Jadi untuk menjaga hati tetap baik, jaga hati, jangan silau terhadap dunia. Jangan terlalu kagum terhadap dunia. Semua keindahan alam, semua keindahan kemegahan dunia kita lihat dan kita respon dengan dzikir kepada Allah. Kita ya jawab dengan dzikir, kita respon ya dengan apa? Kita respon dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu para jamaah. Nah, kemudian terutama terhadap hal yang berpotensi merusak syahwat kita. Kalau laki-laki yang paling merusak dirinya, yang membuatnya menjadi tergila-gila itu perempuan. Zulinasi hubbus syahwat. Yang bisa merubah dia menjadi berubah. Tadinya suami yang baik, tadinya suami yang lembut, tadinya, makanya kasus KDRT kemarin, kenapa? Karena dia punya selingkuhan. Jadi kalau si laki-laki ini tidak bisa menjaga hatinya terhadap fitnah terbesar bagi dirinya dalam hidupnya itu perempuan, pasti yang awalnya lembut menjadi KDRT terhadap istrinya. Yang bisa merubah orang itu, yang paling bisa merubah laki-laki menjadi jahat adalah perempuan. Itu yang pertama. Yang paling membuat wanita berubah menjadi tidak baik adalah apa? Harta dan anak. Fitnah terbesar bagi seorang wanita adalah harta. Bagaimana kejadian kasus misalnya di Medan, ada seorang hakim dibunuh ternyata oleh istrinya. Dia ingin menguasai harta suaminya.
Tetapi suaminya punya anak dari istri yang sebelumnya. Sementara dia adalah ibu sambung dan dia tidak punya anak, dan dia khawatir harta warisnya yang dia peroleh hanya sedikit. Makanya dia kong kali kong, gimana caranya? Dia akhirnya kong kali kong dengan seorang anak muda, sekaligus mungkin mulai tumbuh tuh rasa cinta. Akhirnya janjian, dibunuh, di-planning dengan sangat rapi, tapi tetap ketahuan oleh polisi. Apa sebabnya? Kok dia bisa bunuh? Padahal dia pakai hijab, padahal dia pura-pura nangis. Duit, harta para jamaah. Wallahi harta. Makanya kita harus banyak. Pertama tadi, jangan silau. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kita telah miliki dan kita peroleh dari dunia. Banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ditingkatkan ibadah harta. Kalau orang kaya ibadahnya bukan tahajud, itu ibadah orang miskin itu. Ibadah yang menjaga fitnah orang kaya supaya tetap baik, ibadah zakat, ibadah infak. Jadi supaya orang kaya tidak sombong, kuatkan infaknya, kuatkan sedekahnya. Selain zakat, zakat tidak perlu dibahas karena kewajiban. Tapi ketika ibadah hartanya tidak kuat, tidak kencang, maka dia akan kalah dia. Dia akan kalah cepat, pengaruh negatifnya itu lebih cepat. Ingat, harta itu fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi alaihissalam? Inna likulli ummah fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Apa itu fitnah? Yang melupakan seorang dari Allah. Yang melalaikan seorang dari Allah itu namanya fitnah. Setiap hal yang melalaikan seorang dari Allah namanya fitnah. Dan Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah terbesar umatku adalah harta. Makanya para jamaah sekalian, siapa yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Jalla wa'ala, maka pertama kali yang kita lakukan bertahmid kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian merasa takut, waspada, karena fitnah harta, fitnah dunia, fitnah yang sangat merusak. Selalu waspada, jangan merasa aman. Kemudian perkuat ibadah terkait dengan harta. Kalau kita penghasilan miliaran, maka zakat sudah pasti, sedekahnya kencang. Masa penghasilan per bulan miliaran, tapi sedekahnya hanya 50.000, 200.000, tidak imbang para jamaah. Siapa yang ibadah hartanya tidak imbang dengan penghasilannya, maka akan berpotensi merubah hatinya karena terkena fitnah syahwat, yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, bagaimana caranya para jamaah agar kita bisa terjaga dari fitnah syahwat? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla balran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh tidak, kalau hati mereka sudah berkarat, maka hati mereka yang berkarat itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Apa yang membuat hati orang itu berkarat? Pertama, karena fitnah syahwat yang dominan menguasai hatinya. Kemudian terjadi perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang timbul karena terkena fitnah syahwat. Perbuatan dosa karena faktor syahwat. Ya. Sekarang saya tanya, bohong itu karena syahwat atau syubhat? Syahwat. Khianat karena syahwat atau syubhat? Syahwat. Jadi banyak sekali perbuatan dosa yang kita lakukan karena faktor syahwat. Karena faktor syahwat. Contoh misalnya, laki-laki yang menikah lagi, dia bilang, boleh nggak Ustadz saya bohong sama istri saya? Dimana mungkin dia, pertama dia tidak ngomong,
tapi setelah berumah tangga bertahun-tahun dengan istri kedua, dia tidak pernah ngomong. Kalau ditanya dari mana Pak sama istri pertama, dari kantor, ada meeting, saya dari luar kota, udah sih nanya melulu. Dia pengen main cantik dia, tapi tetap bohong. Kenapa? Bohong, syahwat. Karena syahwat. Nah, inilah para jamaah sekalian. Kalau kebohongan atau maksiat karena syahwat dibiarkan, maka hati akan berkarat. Lama-lama itu akan membentuk. Awalnya dia supaya cari aman, mengamankan rumah tangganya, atau apapun dia, apapun motifnya, karena masalah rumah tangga atau yang lain. Intinya, perbuatan dosa yang disebabkan oleh syahwat, lalu sering dilakukan, akhirnya akan membuat hati berkarat. Dan kalau sudah berkarat, dia akan membentuk suatu karakter yang tidak baik. Nanti berubah, yang tadinya dia tidak pernah melakukan kejelekan ini, kejelekan itu menjadi berubah. Karena hatinya sudah berkarat oleh karena dosa-dosa yang awalnya itu dilakukan karena sebab syahwat. Karena sebab syahwat, sehingga akhirnya dia menjadi liar, kejelekannya luar biasa. Yang tadinya dia tidak pernah melakukan itu. Yang tadinya tidak pernah melakukan itu. Banyak sekali para jamaah sekalian. Kalau kita lihat ya, misalnya dia tidak pernah mukul istrinya, tiba-tiba mukul. Dia tidak pernah misalnya kenal narkoba, menjadi kena narkoba. Dia tadinya wanita baik-baik, akhirnya yang tadinya berhijab, wanita baik-baik, akhirnya apa? Akhirnya dia malah kenal dunia malam. Akhirnya bukan hanya kenal dunia malam, akhirnya dia sampai berani bergonta-ganti pasangan. Padahal dulu dia wanita baik-baik. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan kecil, karena syahwat dibiarkan terkumpul di dalam hati, lalu membentuk suatu karat, akhirnya merubah perilakunya. Yang tadinya dia wanita pemalu menjadi wanita pemberani. Lihat, ini kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Makanya para jemaah, manusia tidak lepas dari dosa dan salah. Tapi bagaimana dosa yang bertumpuk lalu menjadi karat, merubah perilaku kita menjadi buruk, maka jangan dibiarkan bertumpuk. Manusia yang baik bukan berarti tidak pernah berbuat dosa dan salah. Manusia terbaik kata Rasulullah, setiap kali berbuat dosa, kalau dosa kecil dia segera istighfar, kalau dosa besar dia segera bertaubat. Kalau setiap kali berbuat salah dan dosa, kita segera beristighfar dan bertaubat, insya Allah dosa kita tidak merubah perilaku kita. Insya Allah dosa kita tidak merubah perilaku kita. Pernah lihat ada perempuan yang berhijab lebar, kemudian hijabnya pendek, kemudian dia buka, kemudian dia menjadi DJ, kemudian dia buka, kemudian dia pakai tank top. Karena dia waktu berhijab punya dosa tidak segera diatasi dengan taubat. Para jamaah, ada dosa yang merubah perilaku, ada dosa yang tidak merubah perilaku. Tolong diingat dan dicatat itu. Dosa yang tidak merubah perilaku menjadi lebih buruk, yaitu dosa yang segera diatasi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kata Allah. Makanya bagaimana ya Allah, saya punya salah, iya, tapi kalau berbuat salah segera istighfar, segera taubat. Karena nggak tahu nanti, jangan perilaku kita semakin buruk. Kita nggak tahu, hati kita selalu berubah-ubah. Kita nggak tahu. Kita ini hamba. Yang membolak-balik hati itu Allah. Tapi Allah bukan membolak-balik hati kita menjadi buruk. Ada sebab. Sebabnya karena kita membiarkan dosa-dosa itu numpuk, sehingga akhirnya dosa yang numpuk tidak segera dibersihkan dan istighfar taubat, merubah perilaku. Silahkan diterapkan teori ini ke orang sekitar kita. Iya ya, dulu begini, sekarang begini. Ya Allah. Maka kita berkaca dari mereka. Jangan sampai kita seperti mereka. Setiap kita berbuat salah, berbuat dosa karena syahwat, segera istighfar. Kalau itu dosa kecil,
segera bertaubat kalau itu dosa besar. Manusia tidak ada yang lepas dari salah. Saya pun sama. Yang hadir di sini juga tidak lepas. Gibah misalnya, ya Allah ngomongin orang, astagfirullahaladzim, langsung minta maaf. Maaf Bu ya, kemarin saya omongin. Kenapa? Karena tujuannya supaya kesalahan kita yang besar itu tidak merubah perilaku kita. Gibah dibiarkan, besok gibah lagi, hati-hati. Itu membuat manusia yang memiliki dosa yang bertumpuk akan menjadi aneh, akan menjadi jahat, akan menjadi liar. Itu akibat tumpukan dosa yang menumpuk di dalam hati. Makanya para jamaah sekalian, kata Nabi alaihissalam, manusia terbaik bukan yang manusia baik, orang ya, seorang insan yang baik bukan yang tidak pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah setiap kali berbuat salah, dia segera kembali kepada Allah. Apakah dengan taubat atau istighfar. Disempurnakan. Nah, itu tadi. Selain kita tidak mau dosa kita merubah perilaku kita, ya, menjadi lebih jahat, lebih buruk, maka dengan merespon, segera mengatasi kesalahan kita dengan istighfar taubat, dan sempurnakan proses ya pembersihan dosa dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Misalnya gini, saya baru gibah, ngomongin orang, astagfirullah, minta maaf. Setelah itu apa? Bisa jadi masih ada sisa. Karena mungkin maaf kita belum sempurna, masih takut-takut, setengah-setengah. Maaf Bu ya, tapi dalam hati, tapi susah saya gibah, besok saya gibah lagi. Nah, itu kan berarti belum tuntas tuh, dosanya hilang. Nah, dengan amal soleh. Dengan amal soleh, yaitu amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Misal dari sholat. Bagaimana caranya saya nggak doyan gibah lagi, sholat yang benar, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para jamaah sekalian. Penjabaran, penjelasan tentang bagaimana cara kita selalu memiliki hati yang baik. Semoga apa yang sampaikan jelas, bisa segera dipraktekkan, diamalkan. Saya suka kalau ada pengajian lalu ada yang memberikan kesimpulan poin-poinnya, ya, kemudian di-share, dibagi. Tapi kita pun ada nanti di tim DRB, kita punya tim nanti akan ditulis kesimpulannya bagi jamaah sekalian yang ingin bergabung di grup WA DRB, yaitu grup WA kami. Nanti setiap hari kita sajikan tausiah, kata-kata nasihat. Silahkan nanti bisa dihubungi ya oleh tim kami, hubungi nanti langsung saja ke Abdi, nanti nomornya berapa, nanti diarahkan ke admin. Nanti insya Allah tiap hari ada sajian video singkat saya, video lengkap, bahkan mungkin video lengkap kajian ini akan ada. Jadi kalau mungkin ada yang kurang paham, diulang-ulang lagi. Saya tadi nggak paham poin-poin yang saya sampaikan. Nanti kalau diulang-ulang, oh ini poinnya. Supaya apa? Supaya kita berubah menjadi lebih baik. Saya nggak mau orang yang udah lama ngaji tapi nggak berubah-ubah. Buat apa? Mendingan berhenti, duduk di rumah aja, tidur aja. Ya, saya mau semua yang hadir di sini, saya datang dari manapun, ada niat, ya Allah, saya ingin berubah jadi lebih baik. Makanya kalau ingin berubah, tapi kalau nggak paham dari apa yang disampaikan di kajian, kecil kemungkinan berubahnya. Jadi silahkan diulang. Videonya apa tuh? Apa dicatat? Oh ini poinnya. Oh saya dapat nih. Kalau masih ada yang nggak paham, dicatat, ditanyakan di kajian di jadwal saya berikutnya. Saya dapat, Ustadz bilang begini, saya nggak paham. Dicatat. Ingat, pintu ilmu, konsentrasi di majelis, dan rajin bertanya. Pintu ilmu agama apa? Konsentrasi saat menghadiri kajian dan rajin bertanya akan sesuatu yang tidak kita paham. Dua itu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu a'lam. Wassallallahu sallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Tidak ada tanya jawab. Langsung ditutup aja. Baik, terima kasih Ustaz untuk kajiannya siang hari ini. Mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup kajian kita siang hari ini dengan